Kembali lagi ke Ngepoin Transportasi. Bersama saya, Abud, sebagai host sementara pada kali ini. Dan tentunya pada Ngepot kali ini kita sampaikan dan janjikan bahwasanya memang Ngepodcast ini akan memberikan sebuah informasi yang memang menarik dan inovatif terkait transportasi dan sekitar dunia pertransportasian di Jawa Tengah. Tanpa perlu basa-basi lagi, kita sudah hadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu adalah Bapak Joko Setiawan SEMT selaku Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian. Selamat pagi Bapak. Selamat kita pagi. Siang berarti Pak ya? Tapi uploadnya pagi apa siang ini? Uploadnya apa? Pagi ya? Pagi uploadnya Pak. Oh pagi ya, boleh ya. Kalau pagi menandakan semangatnya selalu, ya, selalu pagi. Nah, gitu. Nggak apa-apa, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, semangat pokoknya, semangat pagi. Pak Joko ini kan selaku Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian Pak ya. Nanti kita sebutnya mungkin singkat saja Pak ya, Jatranska betul Pak ya? Iya, Jatranska boleh, JTKA boleh. boleh. Nah, enak mana nih Pak ya, JTKA atau Jatranska ya? Iya, Jatranska aja. Jatranska. Agak apa namanya singkatannya agak milenial dikit. Oke, Jatranska. Nah, pada episode kali ini kita tuh merupakan tidak lanjut atau pembahasan lebih itunya Pak, lebih dalamnya, karena pada episode pertama itu kan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah itu memang di Dinas Perhubungan itu kan ada beberapa bidang terkait. Nah, salah satunya bidang Jatranska yang dipimpin oleh Pak Joko sendiri. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak tugas dari Jatranska tersebut itu Pak? Ya, kalau menurut peraturan gubernur, jadi Jatranska memang bagian dari bidang yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja mensupport kepala dinas. Tugas-tugas dinas bagian ada di bidang Jatranska. Nah, bidang Jatranska itu tugasnya menyiapkan perumusan kebijakan, kemudian juga pengelolaan kebijakan, kemudian monitoring evaluasi tentang perencanaan transportasi, kemudian terminal angkutan jalan, dan juga perkeretaapian. Di samping itu sebenarnya juga ada tugas-tugas tambahan yang disampaikan oleh atau diminta oleh pimpinan diselesaikan, terutama fasilitasi-fasilitasi di luar tugas-tugas pokok. Misalnya kita perlu memfasilitasi pengembangan bandara. Nah, itu perlu salah satu. Atau juga mengkonektivitaskan simbol gitu ya. Konektivitas itu secara umum gitu. Artinya secara umum memang bidang jaringan transportasi dan perkeretaapian itu tugasnya memang makro. Besar. Ya betul sekali. Oh maaf Pak, ini dari tim ini mengatakan bahwasanya memang mungkin agak dideketin Pak. Oh gitu. Harus. Memang gimana timnya nih? Memang ya maklumi Pak ya, memang ya ini memang timnya memang seadanya. Nah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun memang kalau yang apa yang sudah direncanakan kan kadang-kadang memang ada listnya. Terus Pak tadi kan ada di bidangnya Pak Joko, ada juga bagian perencanaan tadi Pak ya. Nah, bagian perencanaan itu apakah murni hanya merencanakan saja atau memang seperti apa tuh Pak? Perencanaan seperti apa yang memang ditugaskan kepada bidang Jatranska ini Pak? Iya. Jadi sebelum kita lakukan eksekusi, sebenarnya kita itu dinas teknis ya. Dinas teknis itu kalau transportasi ya berarti kita harusnya nanti mengeksekusi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di bidang transportasi. Nah, di dalam mengeksekusi itu kita punya perencanaan transportasinya. Nah, secara umum harusnya di perencanaan transportasi itu bisa mengampu apa yang mau dieksekusi nanti gitu. Nah, secara umum gitu kan. Nah, tugas-tugas kita di darat atau udara, tetapi ada sebagian tugas kita memang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seperti penyelenggaraan perkeretaapian dan penyelenggaraan kebandaraan udara. Itu atau penyelenggaraan angkutan udara itu masih di pemerintah pusat. Tapi di perencanaan itu kita bisa melakukan perencanaan untuk yang pertama tentu saja masih core atau tanggung jawab kita. Itu di angkutan jalan dan juga di perlintasan sebidang kereta api. Di dalam situ nanti kita lakukan perencanaannya bagaimana kemudian simpul-simpul transportasi dan kewenangan transportasi yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Jawa Tengah di dalam hal ini ada Dinas Perhubungan itu bisa kita lakukan dengan baik. Makanya kita perlu rencanakan itu di situ. Nah, gitu. Kalau di terminal angkutan jalan nanti ada simpulnya yang kita bisa perlu rencanakan seperti apa. Kemudian di
pelintasan sebidang nanti juga kita perlu rencanakan supaya pelintasan sebidang itu tetap aman. Oke, Gitu. siap. Jadi, hal-hal itu yang kemudian direncanakan di situ. Jadi perencanaan tentu saja konteksnya adalah masih dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Berarti memang seksi perencanaan itu memang sangat makro berarti Pak ya? Ya, sangat betul. makro dan memang itu tetap dibatasi oleh kewenangan-kewenangan antara mana yang provinsi dan kementerian. Walaupun memang itu memang sangat baik sekali Pak ya? Banyak, betul. Nah, kita lihat lagi nih, mungkin kita selanjutnya ini kan setelah perencanaan tadi Pak, disebutkan bahwasanya memang ada perencanaan terminal dari kereta api Pak ya. Perencanaan tadi sudah sekompleks itu, nah mungkin yang agak asik ini terminal ini Pak. Oh iya. Ya terminal ini kan memang banyak sekali stigma-stigma masyarakat yang menurutnya tuh terminal tuh masih yang kumuh, masih yang dalam artian masih serem dan banyak pokoknya stigma-stigma negatif yang masyarakat kita terkait terminal. Nah, dari bidang jatah sekarang ini Pak, dari Pak Joko sendiri tuh Pak, apa saja yang mungkin sudah dilakukan Pak Joko terkait bagaimana cara menghilangkan stigma itu pada masyarakat itu? Jadi memang kita nggak bisa pungkiri atau nggak bisa kemudian merubah mindset orang tentang terminal. Ya. Terminal itu seolah-olah menjadi representasi dari gelap, betul sekali, menakutkan, semrawut. Karena sebenarnya nggak enak gitu. Iya betul. Tapi sebenarnya kita sudah mulai bergeser nih. Iya. Pemerintah artinya sudah mulai memahami bahwa terminal harus menarik, gitu. Terminal harus menarik. Jawa Tengah kita punya 23 terminal. Banyak Pak ya, 23 tipe ya? B. Ya, tipe Jadi B. kewenangan kita memang terminal tipe B. Ya. Tipe A itu punya pemerintah pusat, tipe C punya kabupaten kota. Nah, dari 23 terminal itu kita memang tidak bisa sepenuhnya atau semuanya kita lakukan perbaikan pemeliharaan supaya menjadi bagus gitu ya. Nah, jadi kendala berarti Pak ya? Itu salah satu kendalanya. Tapi yang jelas sejak mulai ada Dinas Perhubungan gitu ya, itu memang kita berusaha paling tidak ada pemeliharaan rutin terutama pemeliharaan rutin paling enggak misalnya ada penggantian genteng kalau misalnya terjadi bocoran, pengecatan, kemudian pemotongan pohon yang misalnya mengganggu, yang membahayakan itu Pak ya? Operasional terminal. Kemudian hal-hal kecil lainnya yang mengganggu atau mungkin menjadi kendala operasional layanan gitu. Jadi itu paling tidak ada. Nah, kemudian di luar itu kita ada yang namanya peningkatan. Nah, apa itu Pak peningkatan Pak? Peningkatan itu adalah terminal yang sebelumnya barangkali secara fungsi belum maksimal, kita tingkatkan. Misalnya gimana? Misalnya jalan aksesnya selama ini kok kelihatan kecil, itu kita lebarkan, terus kemudian kita aspal. Itu merupakan salah satu contoh peningkatan itu Pak ya? Peningkatan, artinya kita lebih meningkatkan level pelayanannya menjadi lebih baik dengan cara infrastrukturnya diperbaiki dan ditambah. Gitu. Itu peningkatan. Kemudian ada pembangunan. Kalau pembangunan itu terminalnya sama sekali baru atau belum ada kita bangun. Nah, seperti yang ada di Kuto Arjo. Itu berarti terminal kita baru. Itu sudah tahap kelima sekarang. Tahap kelima. Iya, dari tahun 2021. Lumayan Pak ya. Iya. Dari 2021 anggarannya ya kisarannya ada kadang 3 miliar, ada kadang 4 miliar, di tahun ini 4, kemudian sebelumnya kadang ada 2 gitu ya. Padahal kebutuhannya paling tidak ada sekitar 30-an. Jadi kalau rata-rata kita cuma bisa 3 miliar berarti masih ada beberapa tahap lagi berarti Pak ya? Ada sawarsa ya. Ya, kira-kira itu yang kita lakukan di terminal. Tapi karena gini, kita paham bahwa terminal itu harus bisa menarik orang, menarik penumpang, gitu menarik supaya pengguna jasa itu mau naik bus. Itu yang pertama. Yang kedua, busnya juga harus mau ke situ, gitu. Nah, bus sebagai bagian dari mobilitas orang atau mobilitas kita semua yang harusnya juga kita dukung. Karena ini angkutan umum massal. Itu harusnya mau masuk terminal dengan sukacita, sukarela, senang. Gitu. Nah, kalau misalnya mereka pengen seperti itu harus terminalnya bagus, ya kan? Jadi penumpang masuk, biasanya juga senang masuk karena ada penumpang. Gitu. Nah, ini yang kita coba sekarang garap dengan cara tadi mencoba memperbaiki terminal dan menambah event-event di terminal. Berarti ada acara-acara gitu Pak ya? Betul.
Dulu barangkali orang ada di terminal itu karena orang itu butuh. Betul. Orang butuh melakukan perjalanan, nggak ada pilihan lain, harus naik bus, kan? Harus naik bus masuk terminal. Sekarang orang punya pilihan banyak. Oh ya, ada ojek online. Ada ojek online. Kalau yang punya kendaraan pribadi, mereka naik kendaraan pribadi. Betul sekali. Iya, Pak. Artinya apa? Artinya sekarang orang nggak bisa dipaksa untuk harus ke terminal. Ya karena kalau punya opsi tadi itu, Pak ya. Betul, karena dulu itu memang kita kasih angkutan umum supaya mereka lebih lancar. Jadi pilihannya hanya itu, gitu. Nah sekarang begitu banyak pilihan, kita harus merubah mindset kita. Dulu terminal itu dibutuhkan. Sekarang terminal itu butuh karena masih ada pelaku transportasi dan lebih terutama lagi kalau tidak mau naik angkutan umum, kita hanya menghitung waktu untuk melihat kemacetan, gitu. Jadi ini PR kita sebagai bagian dari pemerintah provinsi yang bertanggung jawab mengelola transportasi di Jawa Tengah supaya menjadikan terminal itu pilihan, termasuk dalamnya angkutan umum jadi pilihan. Nah, makanya terus tadi itu ada event-event yang menarik. Misalnya festival durian, misalnya festival budaya. Dulu kan kita pernah lakukan itu di Kutoarjo. Itu kan menarik orang untuk mau berkunjung ke terminal. Jadi eventnya itu membangkitkan orang untuk ke terminal, kemudian naik angkutan umum. Nah, kita harapannya seperti itu. Kita mencoba membalik mindsetnya. Prinsipnya adalah orang mau berkunjung ke terminal, kemudian domino efeknya atau efek domino yang membuat orang mau kemudian melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Berarti memang fungsi terminal itu berarti sekarang masih sudah berubah, sudah beralih. Memang saya itu dulu pernah dengar cerita, Pak, pada tahun berapa tuh memang bus itu mempunyai kayak masa kejayaan sendiri, Pak ya. Jadi semua orang kan memang mau nggak mau naik bus seperti yang saya Pak Joko. 80-90-an lah. 90-an ya Pak ya. Belum lahir mungkin kan? Iya betul sekali Pak. Belum lahir Pak. Mungkin masih dibuat mungkin itu Pak. Masih direncanakan nanti Pak. Direncanakan pun belum. Itu masih nyoba adonan mungkin belum jadi. Iya betul. Mungkin juga nggak sengaja mungkin Pak ya. Kok jadi nah itu tadi Pak kan memang sudah berarti sekarang masa kejayaan dari bus itu sudah menurun dan karena tadi terlalu banyak opsi, ada bus online dari kendaraan pribadi bus kan sudah sangat banyak Pak ya, sangat banyak. Dan tadi salah satu istilahnya kayak dari Jatranska ini memang mengadakan seperti event tadi dan itu merupakan solusi Pak ya untuk istilahnya kayak sebenarnya udah sepi nih, ya udahlah kita buatkan event-event aja lah, buat event-event supaya menarik biar penumpang akhirnya menggunakan terminal lagi. Yang nantinya efek domino yang tadi disampaikan itu akhirnya masyarakat yang awal datang karena event akhirnya dia menggunakan bis ya. Ngomong menarik bener Pak. Ini kali ini tadi kita sudah bahas mungkin sudah sedikit panjang ya Pak terkait terminal Pak ya. Meskipun harusnya lebih panjang lagi. Nah sebenarnya bisa nih Pak, tapi bisa memang, 2 hari itu. Nah iya panjang sekali itu Pak memang. Ini memang dari itu Pak sudah masuk ke perkereta apian itu Pak. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin sebenarnya saya tanyakan dan mungkin diskusi Pak ya. Seru sebenarnya Pak terminal itu Pak kan. Tapi memang sudah dari tim ini menyuruh masuk ke kereta, oke kita laksanakan. Ya sobat transport, kalau yang masih kepo-kepo saksikan terus ya YouTube-nya ya. Oke. Nah kita akhirnya kita bahas ini ke seksi perkereta apian. Ini juga Pak, seksi perkereta apian ini ada breaknya apa gitu? Nah, nyanyi, kamu nggak joget apa Pak? Bisa ya? Monggo. Sini ada itu ya. Nanti pantun nanti di akhir aja nanti pantun. Oh iya. Kita juga nggak apa-apa. Pantun. Bos kalau di podcast lain biasanya hostnya itu mesti atraktif. Bisa Sulit Pak. Nah, saya nanti bisa menyanyi tapi dalam hati ini. Nurhan Dakhil. Kalau nanti dia tolong ya. Kita membahas selanjutnya adalah tadinya sudah ada perencanaan, ada terminal. Nah, kali ini yang seksi yang perkereta apian ini. Yang tapi sebelum masuk ke sana nih Pak, saya ingin mungkin ada sebuah usul Pak. Nah, perkereta apian tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Joko kan ada yang perlintasan sebidang tuh Pak ya. Berarti yang mengungsi palang pintu tuh Pak ya. Nah, palang pintu nih Pak. Kan terlalu banyak nih masyarakat sering banget keluar di IG atau di sosmed itu Pak. Jadi ada motor memang suka melawan jadi sudah ada kereta palang pintu. Menerobos palang pintu.
Saya sudah ada usul Pak, ada dua usul sebenarnya. Ya. Yang pertama tuh palang pintu, kenapa orang masih terobos itu karena pelan Pak. Coba kalau buat cepat dan tajam. Jadi orang lewat, itu pasti orang mikir-mikir Pak. Iya, sepakat itu sebenarnya. Saya malah lebih ekstrim lagi. Gimana tuh Pak? Dibuat langsung 1 meter tingginya. Iya langsung, jadi nggak boleh lewat. Oh, iya. Nah, kalau usulan kedua Pak, itu dibuat tumpul, akan tapi tidak dari atas ke bawah Pak, menyamping. Nah, untuk ukurannya tingginya pas leher Pak. Jadi ketika ada motor, nah, orang itu mau mikir-mikir itu Pak, itu usul saya Pak. Nah, kepikiran, iya mungkin karena apa mungkin terlalu lambat. Kalau coba cepat kan mungkin mikir, iya ya. Nah, monggo Pak ini dari seksi apa? Dari pembahasan perkereta apian ini Pak. Nah, monggo dari Jalan Trans ini seperti apa Pak? Jadi saya masih ingat dulu di rumah saya itu sebenarnya ada palang pintu juga. Iya. Dan pernah ada kecelakaan dan saya lihat sendiri memang kecelakaannya waktu itu waduh memang luar biasa kalau kecelakaan yang terjadi di perlintasan karena orang-orang kita yang misalnya ya atau orang-orang yang anggap aja cuman mungkin naik motor paling maksimal kan naik mobil atau naik bus lah. Ya betul. Kalau dibandingkan dengan kereta api, seberapa kuatnya mereka itu? Loh ini kenyataan dilihat itu. Iya Pak. Harusnya orang kalau mikir itu harusnya ngeri itu. Iya betul. Loh, tapi memang kenyataannya juga ada yang memang terus kemudian sengaja nerobos kan? Iya betul. Karena itu dengan senang hati dan dengan sadar diri mereka menerobos itu. Saya aja kalau itu udah ngeri. Makanya itu Pak. Saya juga pernah Pak. Kejadian Pak. Iya. Jadi bukan memang niat menerobos Pak. Delalah. Papa kan saya itu lagi naik motor. Saya sudah masuk. Nah tiba-tiba paling itu turun. Titit. Nah. Tapi nggak cepat. Ya nggak cepat Pak. Tapi saya panik gitu Pak. Karena ada. Terus kamu tinggal gitu ya? Iya. Dalam mungkin saya selamat tinggal. Ya itu terkait usulan dulu. Iya. Usul. Kan kita belum bahas usulannya. Oh iya. Usulannya. Jadi memang menurut saya palang pintu itu sudah berulang kali memang terjadi seperti itu. Iya betul. Terus usulannya gimana? Bagus nggak kalau misalnya dikasih palang pintu? Di mana-mana kalau dikasih palang pintu mesti ada risiko. Betul, tetap. Iya. Seperti itu tetap. Di Cina itu kan palang pintunya cepat banget tapi dari atas set langsung muncul ke balok-balok. Oh iya yang dari dia langsung ketabrak itu. Jadi kalau mobilnya kalau misalnya pas di atasnya langsung naik. Iya gitu. Jadi memang secara apa namanya efek jerak barangkali sedikit bisa mengurangi efek jerak. Tapi tahu nggak orang-orang Indonesia itu punya kesaktian lebih tinggi dari orang. Apa itu? Loh, mereka itu kalau sudah tahu nih ada nanti balok beton atau besi baja yang naik, mereka melipir di sampingnya. Oh iya pasti gitu. Selalu ada celah. Maka kemudian yang paling bisa dilakukan adalah meminimalkan ada perlintasan sepeda. Ya kalau bisa ya dibuat flyover. Oh ya lebih aman itu Pak ya. Atau kalau enggak ya underpass. Atau subway gitu ya di bawah. Bisa itu Pak ya kayak negara-negara maju itu Pak ya. Betul. Berarti untuk ini Pak, untuk selain hanya sebatas apa untuk menangani palang pintu yang di perlintasan sebidang itu tuh istilah kereta itu apa saja Pak? Apakah sebagai apa mereka ini misalnya apakah menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat kemudian memang kita tahu kalau perkereta apiannya dikelola oleh PT KAI Pak ya. Betul. Nah, operasional layanannya oleh PT KAI dan untuk sarananya oleh Balai Perkereta Apian. Itu kan dari Kementerian. Direktorat Jenderal ya. Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Nah, terus fungsinya dari apa? Perkereta apian di Jalan Trans selain palang itu apa lagi berarti Pak? Nah, kalau secara mandatori, secara ansih kewenangannya diberikan kepada pemerintah provinsi, ya hanya perlintasan sebidang sebenarnya, ya perlintasan sebidang aja. Tetapi misalnya nih pemerintah provinsi punya uang, kemudian mengadakan lokomotif, mengadakan gerbong penumpang, kereta penumpang, kemudian menyelenggarakan pelayanan kereta api, boleh, kita boleh melakukan itu.
Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita punya duit nih 1 triliun misalnya. Wah, iya. Amin, gitu kan. Iya, kita Semoga bisa tuh menjadi. beli logo, beli gerbong, paling enggak punya 3 rangkaian aja. Iya. Terus nanti kita ngomong sama DJK, minta izinnya ke sana kan. Oh iya. Nanti bisa jadi pesaingnya PT Kereta Api. Wih. Misalnya kita ambil jalur komuter. Oh iya, iya. Yang di Kedung Sepur aja paling gampang misalnya. Oh iya, itu Dari Weleri atau dari Batam misalnya. Iya. Sampai ke Purwodadi. Nah, karena itu komuter ya, karena kita ngomongnya ke Kedung Sepur lah. Ya. Iya. Kedung Sepur ada Kendal, Semarang, sampai Grobogan nanti terlayani oleh kereta api. Iya. Itu menurut saya akan menarik. Awalnya pasti mungkin nggak terlalu banyak, tapi pasti ada segmen pasar yang kemudian mau naik kereta api. Gitu. Tapi akhirnya Itu betul. bisa kita bisa mengelola itu. Gitu. Gitu. Nah, dari Jatranska sendiri Pak, apakah ada himbauan atau suatu bentuk pencegahan agar masyarakat ini tidak menerobos palang pintu Pak tadi Pak? Untuk mengurangi orang-orang yang pemberani tadi dulu Pak? Ya, kita tahun 2 tahun yang lalu 2022, mulai 2002 ke belakang itu 2022 ke belakang itu kita ada sosialisasi sudah ada perlintasan sebidang. Ya, jadi kita nyasar ke lokasi-lokasi yang ada perlintasan sebidang, kita lakukan sosialisasi. Makanya kita punya yang dulu ada life jacket apa Pak? Bukan, Rompi. bukan rompi ya. T-shirt yang kita Oh. terus kemudian kita punya ikon zebra yang ada Zeta itu Pak ya? Zeta. Oh iya, Ya, Zeta. itu salah satu ikon kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perlunya mereka menyadari bahaya melewati perlintasan sebidang, terutama pada saat kereta api melintas. Itu yang kita kemudian coba sadarkan ke masyarakat di sekitar situ. Itu sering kita lakukan dulu. Tapi begitu kemudian di tahun 2023 sampai sekarang, memang anggarannya tidak dialokasikan ke situ. Berarti memang dulu kan sudah disediakan atau sudah dilakukan sosialisasi Pak ya, dari bentuk t-shirt dan oleh yang Zeta itu ya. Betul. Tapi masih ada juga masyarakat yang tidak awas terkait itu Pak ya, masih nerobos. Itu harus sering kita lakukan. harus sering dilakukan. Kita nggak boleh terus kemudian berhenti melakukan penyadaran Itu kepada kan, masyarakat. Nggak boleh, ya harus terus. Nah. Kereta api juga sering lakukan itu, kita dukung. Nah, kita ikut. Bisa disampaikan Pak ya kepada sobat-sobat transport ini, tolong disampaikan kepada tetangganya, keluarganya, kalau ada palang itu lebih baik sahabat. Oke. Meskipun kita sekarang tidak cukup banyak dibekali untuk berbuat lebih banyak gitu kan. Tapi kita jangan sampai kemudian berkecil hati dan juga kehilangan semangat. Maka tetaplah kita bekerja dengan sepenuh hati, berbuat yang terbaik. Semoga itu manfaat untuk masyarakat banyak. Luar biasa. Nih, kesimpulan dari saya, ada beberapa kesimpulan ke teman-teman ya. Yang pertama, memang Jatranska ini sangat berpengaruh pada transportasi di wilayah Jawa Tengah dan memang sangat berdikari apa? Berapa ya berarti ya? Berapa berarti Pak? Ulangi. Kesimpulannya pertama, memang Jatranska ini sudah sangat berkontribusi untuk meningkatkan atau memperbaiki transportasi di wilayah Jawa Tengah. Dan yang kedua, memang Jatranska ini sudah memang yang kedua. Yang ketiga tidak jadi karena yang kedua sudah belepotan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Luar biasa sekali.